Saya sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor 1 di Universitas PGRI Argopuro Jember, dan saya juga aktif di kegiatan-kegiatan pemberdayaan disabilitas. Ada sekitar 4 organisasi maupun yayasan yang saya tangani, yang itu nantinya bermuara pada peningkatan kesejahteraan bagi disabilitas. Kepala Dinas Pendidikan saat itu meminta saya untuk mengajar di sebuah SLB. Kebetulan waktu itu saya megang siswa tunarungu. Dari situ saya berpikir ternyata mengajar tunarungu itu bukan suatu hal yang mudah, sehingga saya bertekad untuk kuliah lagi di dunia pendidikan luar biasa. Ini saya kuliah lagi di PGRI Jember, kemudian saya merasa tertarik lebih dalam terkait dengan pendidikan luar biasa. Ini saya melanjutkan di Universitas Negeri Surabaya. Kelas yang saya pakai untuk perkuliahan itu sebenarnya ruangan dosen, yang waktu itu disulap sehingga bisa dipakai agar teman-teman disabilitas yang berkursi roda, yang netra itu bisa lebih dekat dari tempat parkir. Itu merupakan suatu kebijakan dari para pejabat-pejabat di Indonesia yang sangat luar biasa, yang sangat peduli sekali kepada mahasiswa-mahasiswa yang disabilitas. Sebelum lulus, saya akhirnya juga ditawari untuk menjadi pengajar di tempat saya berkuliah S1 dulu, yakni PGRI Jember, yang sekarang menjadi Universitas PGRI Argopuro Jember. Saat pertama masuk di kampus tersebut, saya mendapat posisi sebagai kepala laboratorium pendidikan luar biasa. Kemudian saya naik lagi menjadi ketua program studi, dan akhirnya saya naik lagi menjadi wakil dekan FKIP, dan alhamdulillah sekarang saya dapat amanah untuk menjadi wakil rektor 1. Saya bertekad memang selama insya Allah saya mengemban amanah sebagai wakil rektor 1, saya berencana punya visi minimal dalam 4 tahun terakhir, dalam 4 tahun ke depan juga. Saya punya target setidaknya ada sekitar 200-300 disabilitas itu lulus S1. Karena bagi saya pendidikan itu utama, dan itu merupakan bekal yang sangat-sangat penting bagi kualitas kehidupan disabilitas ke depan. Saya kebetulan lahir dari mungkin keluarga yang sangat mensupport terhadap saya dengan kondisi disabilitas. Saya juga kebetulan putra dari seorang PNS yang meskipun bukan dari orang yang sangat mampu sekali. Saya berpikir tidak semua teman-teman disabilitas memiliki kondisi yang seperti itu. Bahkan ada beberapa disabilitas yang sampai disembunyikan oleh keluarganya, bahkan tidak disupport untuk sekolah dan sebagainya. Sehingga saya merasa saya ingin berbuat untuk teman-teman yang senasib dengan saya. Saya berjuang bagaimana agar teman-teman ini bisa maksimal upayanya, mereka bisa mengenyam pendidikan seperti halnya masyarakat yang lain, sehingga memiliki kesempatan yang sama baik di bidang pekerjaan maupun yang lain-lain. Hakikatnya sama dengan manusia yang lain. Mereka oleh Allah diberikan kelebihan, diberikan potensi, dan satu yang harus kita ingat bersama bahwa kita harus membuktikan bahwa disabilitas sebenarnya punya kemampuan jika diberikan kesempatan yang sama. Saya berharap saya bisa banyak mendukung upaya-upaya mereka. Saya bisa memberikan support kepada orang tua, kepada lingkungan, kepada masyarakat, bahkan kepada sistem pendidikan yang mau menampung mereka untuk mengenyam pendidikan yang layak. Yayasan Sentra Advokasi Disabilitas ini memang baru berdiri 2 tahun yang lalu, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan hibah tanah, kita juga sudah mendapatkan hibah pembangunan gedung, yang nantinya pembangunan gedung itu akan kita gunakan memang pertama untuk senter disabilitas, yang kedua untuk rintisan sekolah SLB dan sekolah inklusi, yang harapannya bisa menampung baik
gurunya yang disabilitas maupun menerima siswa-siswinya yang disabilitas. Kalau Perpenca ini memang sangat beda sekali dengan Yayasan Sentra Advokasi Disabilitas. Perpenca lebih kepada gerakan-gerakan advokasi, di mana kemarin kita sudah menghasilkan perda dan perbuk disabilitas dari advokasi yang kita perjuangkan, dan sekarang kita dalam proses mengadvokasi berdirinya Komisi Daerah Disabilitas, yang nantinya Komisi Daerah Disabilitas itu harapannya akan mengawal implementasi dari perda dan perbuk disabilitas Kabupaten Jember. Inklusi itu bersandar pada dua prinsip, yaitu education for all, dan dalam SDGs kita tahu bahwa no one left behind, bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh ditinggal termasuk disabilitas. Karena itu pesan saya kepada masyarakat bahwa disabilitas adalah ciptaan sempurna Tuhan, sehingga mereka layak diberikan kesempatan yang sama dan mereka memiliki potensi yang sama. Perlakukan mereka yang sama dan berikan mereka kesempatan yang sama. Kelak mereka juga akan menjadi bagian yang sama dengan kita yang ingin bermanfaat bagi sesama kita. Terima kasih.